إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, wallah ni'ma minallah. Allah jadikan untuk kita rumah dari rumah Allah, masjid ini sebagai tempat untuk kita ibadah, tempat untuk dinginkan hati kita, tempat untuk kita bermunajat, berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW telah bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah." Jika salah seorang dari Anda berdiri tegak menegakkan salat, sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, salah satu orang yang sering mendatangi masjid, dia hatinya selalu bergantung pada masjid. Selalu hatinya nggak tenang kalau dengar suara adzan berkumandang, kecuali dia harus datangi masjid tersebut. Jangan sampai kaki ini dilangkahkan ketika dengar suara adzan menjauhi dari masjid. Sebagaimana setan lari terberit-berit, permisi akramakumullah, sampai buang angin kentut biar nggak dengar suara adzan. Jangan sampai kita orang muslim dengar suara adzan, datangi masjid. Panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, jawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, di antara orang yang hatinya bergantung pada masjid, Allah telah sebutkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang selainnya, ketika Nabi SAW bersabda, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ya, 7 golongan yang nanti 7 golongan ini akan mendapat naungan di padang mahsyar, naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, matahari di padang mahsyar didekatkan 1 mil di kepala kita, 1,6 kilo. Sedangkan matahari yang kita rasakan dari panasnya matahari di bumi ini sekitar katakan perkiraan 46.525.000 kilometer. Nanti 1,6 kilo, bayangin. Dan nanti yang diberi teduhan dari 7 golongan ini, salah satunya adalah orang yang hatinya bergantung pada masjid. Selalu di masjid, gak tenang kecuali waktu salat ada di masjid, cinta dengan masjid, subhanallah. Juga demikian dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi telah bersabda, "Salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffiratun lima bainahun idza ijtunibatil kaba'ir." Salat 5 waktu, dari salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, terus dia datengin. Ini masih salat wajib, belum salat sunnah, belum qiyamul lail dan salat-salat yang lainnya. Ya, dan Jumat ke Jumat berikutnya. Ini semua merupakan kewajiban, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya. Perkara ibadah wajib yang insya Allah gampang kita lakukan bagi yang mereka Allah jadikan gampang bagi mereka, Allah berikan taufik bagi mereka. Nah, dan sulit bagi siapa? Bagi mereka yang Allah jadikan sulit. Nah, subhanallah, mukaffiratun lima bainahun. Dan ini untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa kita selama kita nggak mendatangi dosa-dosa besar. Subhanallah. Jangan sampai kita menyekolahkan anak kita ke luar negeri. Ketika anak kita pulang dari luar negeri, ada adzan berkumandang di samping rumah, Anda tidak menasihati anak Anda untuk sholat di masjid yang hanya dekat, tanpa tiket pesawat, tanpa ada resiko yang seperti naik pesawat yang sangat membahayakan. Jangan sampai ketimpangan ini terjadi. Begitu pula di antara kaum muslimin, subhanallah, ajaib. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, banyak-banyakan masjid yang sholat sedikit. Zaman sekarang tempat-tempat hiburan rame, kafe rame, ya mal-mal rame, pasar rame, adzan berkumandang dicuekin begitu saja. Subhanallah. Coba ketika ada perlombaan sepak bola, tiket berapapun dibeli. Ketika ada konser musik, tiket berapapun dibeli. Subhanallah. Ini musik gak ada tandingannya dengan masjid dan baca Al-Quran dan sholat. Subhanallah. Kemudian ketika itu pun ditutup pintu gerbang, tiket sudah habis, apa yang mereka lakukan? Mereka memaksakan diri mereka manjat pohon sampai melihat apa yang ada di dalam stadion. Coba masjid kita dibuka 24 jam. Adzan berkumandang, masuk gratis. Iqomat ditegakkan, masih dibuka pintu masjid untuk jadi masbuk. Ya. Coba seandainya adzan berkumandang, ketika iqomat ditegakkan, pintu ditutup, adakah di antara mereka yang manjat lewat jendela atas masjid untuk masuk ke masjid? Seandainya seperti itu, gak akan ada. Effort, usaha,
sebagaimana dunia yang mereka usahakan dari urusan syahwat mereka, syahwat bermain, syahwat perut, syahwat zina, kemaluan, syahwat dan lain sebagainya, kesenangan dunia. Ketika untuk Allah, kenapa nggak ada seperti tamak, ingin mendapatkan apa yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah ini. Itulah Allah. Jangan lupa ya, ramaikan masjid. Jangan sampai jadi masjid-masjid, banyak-banyakan masjid yang menjadi tanda hari kiamat. Jangan sampai masjid ada di situ masjid, di situ dia yang muadzinnya, dia yang iqamah, dia yang imam, sekaligus dia makmum. Jangan sampai. Sangat sakit hati ini. Ya, sangat pilu hati ini ketika melihat kaum muslimin, ya Allah, sedikit sekali yang sholat di masjid. Yuk, tegakkan sholat 5 waktu. Jangan malas untuk melangkahkan kaki ini ke masjid. Panggil dan jawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang masuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ahlus shalah. Semoga kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam keadaan menjalankan salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.